Anyong anyong anyong. Anyong anyong. Anyang anyong. Anyang anyangan anyong. Oke, kita kembali lagi. Ya asik, kembali lagi. Come back again, come back again. Ada lagunya tuh, come back again tuh. Lagu siapa ya? Oke, tadi gua habis dari Alfamart, ambil duit sama ya belanja tipis-tipis aja belanja, ya kan? Belanja yang nggak jelas, jelas sih. Oke, gue apa ya? Oh, gue tadi beli itu. Beli apa? Oh, beli jajanan doang. Beli jajanan. Ini French fries 2000. Ya. French fries 2000. Asik. Dulu jadi calon idol gue. Idol nggak jelas. Ini enak nih, sumpah. Sumpah ini enak. Ya, mesti dicoba. Enak. Oke, by the way, gue pakai tangan buntung aja karena kan konsepnya di kamar ya. Soalnya konsepnya mungkin di luar. Gue pakai begini ya aneh. Oke. Oh ya, ini kayak botol sosro yang less sugar. Less sugar ya, less sugar. Tapi ini sih nggak mau beli, tapi karena ada apa sih kayak tebus murah, something like that lah ya. Pokoknya yang 2.500-an itu. Ya udah lah ya. Terus juga kan kasirnya temen gue. Ini begini-begini mulu gue, kan kantongnya di bawah masalahnya. Terus gue beli, oh ini sumpah ini gue enak, cuma mahal 17.000 ya, tapi enak banget ini. Sehari bisa habis gue tuh. Oke. Nah yang ini penting nih, hydro coco gue beli 2 ya, jadi bisa buat 2 kali minum. Ini buat yang umur 30-an 40-an ke atas, kan kadang-kadang kita suka apa namanya, kurang serat. Asik. Gue kagak ngiklanin hari koko ini, padahal cuma gue pernah nonton si siapa tuh, salah satu apa yang olahraga gitu ya, dibilang kita mesti minum air kelapa itu bagus untuk pencernaan. Nah air koko ini juara 2 apa juara 3 deh kayaknya deh, yang masih oke untuk diminum. Dan emang gue terbukti, gue minum ini pencernaan gue, BAB gue lancar. Selain gue juga makan serat ya, makan sayur, makan sayur yang berserat. Terus gue lagi tergila-gila sama namanya sarden. Ya, gue sering makan ini, terus sering beli juga tapi nggak pernah masak. Gue bingung masaknya kayak gimana sih sarden, ya kan, karena gue ngeliatin kalau di rumah gue, nyokap gue, kakak gue kayaknya agak ribet ya kalau menurut gue. Terus gue scrolling ternyata ada orang yang masak sarden cuma pakai bawang bombay. Gue nggak punya bawang bombaynya, tapi gue ada bawang putih aja deh ya, bawang putih, cabe, di oseng-oseng, masukin ini, dituangin, dan gue juga baru tau kalau yang kecil isinya cuma 2,5 2 atau 3 gitu ya. Itu kayaknya nggak banget buat gue. Nggak kenyang. Jadi gue beliin aja, lumayan bisa buat 2 kali makan. Ya. Terus gue beli, kan tetangga gue nih ada tukang, ini sih namanya sini cendol ya, cendol ya. Nih murah 7.000 doang kalau mau beli. Nggak sih ya, kalau rumah lu jauh ya jangan. Ini murah ini. Gue jarang beli yang begini-begini gue sih. Jadi gue temu lewat kan, sebelah kan lewat, ya udah beli lah gitu. Oke, terus kita mau ngobrol apa ini? Mau ngobrol apa ya? Sambil jajan, sambil ini yang teh botol nggak lah, gue nggak minum sekarang teh botol mah. Kita ngomongin horor lagi aja ya. Horor part 2. Oke, ngomongin horor lagi. Ini horornya di rumah gue yang di Tomang, ya kan, rumah oma gue. Kan gue kan bokap gue meninggal.
gue itu ke rumah Tomang kayaknya kalau lihat dari foto gue masih kecil, waktu masih kecil, dari bayi sampai yang mungkin udah bisa jalan itu sering ke situ. Yang mungkin kayak pas oma gue masih hidup ya, gue masih sering dibawa ke situ kan. Terus oma gue meninggal, rumahnya kan kayaknya tapi masih deh karena tante gue kayak masih ada tinggal di situ juga deh. Terus tapi gue lupa lah, udah lupa banget deh gue deh pokoknya deh. Terus gue tahu bokap gue punya rumah di, keluarga bokap gue punya rumah di Tomang. Gue tahu rumah oma ya kan. Terus pernah sekali dateng, seingat gue, tapi gue nggak masuk, rumahnya kan dikontrakin ya kan, nggak tahu dia ngapain di bokap gue malam-malam gitu. Terus pas gue itu terus sempet bokap gue bawa CD lagu Mandarin dari orang-orang yang kontaknya kayak kabur, bukan yang kabur sih kayaknya ketinggalan gitu kayaknya gitu. Terus udah pas bokap gue meninggal kan disuruh ini udah tinggalin deh, maksudnya tempatin lah gitu sama rumahnya. Nah gue tahu di situ katanya serem, katanya nyokap gue cerita sih ada sosok perempuan nggak tahu berbaju Cina apa Jepang, kurang tahu, apa kimono gitu, gue kurang tahu. Dia suka turun tuh dari tangga gitu. Nah di situ ada 4 kamar ya kan, 2 bawah 2 atas. Tadinya gue mau di bawah yang deket ruang makan ya kan. Terus pas gue lihat wah saya tidak suka nih saya tidak suka nih yang mau ke yang di atas besar. Di atas gede banget sih emang kamar yang di atas ada 2, yang satu kecil satu besar. Dan yang tadinya gue mau disuruh yang di pojok, gue nggak mau gue mau yang gede. Emang kurang ajar gue nih, mau yang gede. Oke. Ternyata gue pindah ke situ. Terus yang tempat yang gede, tempat yang kecil yang tadi gue disuruh tidur ternyata sering bocor sampai akhirnya nggak ditempatin sama sekali. Itu sampai kita pindah itu nggak pernah ditempatin, sampai dijual itu nggak pernah ditempatin. Pernah awal-awal ditempatin terus lama-lama nggak gitu kan, ada bocor gitu kan. Terus nggak ditempatin dan gue selalu tutup aja pintunya itu. Kadang-kadang kan ini pintu gue, ini pintunya, ini pintu yang kamar yang itu. Nah seberang ini pintu ke jemuran sama gudang. Nah gue tahu nih, katanya sih dulu katanya nih mbaknya dari oma gue itu pengen melakukan hal yang nggak bener, katanya sih. Gue nggak tahu deh. Tiba-tiba dia disamperin sama itu perempuan yang pokoknya kayak perempuan oriental lah, gue nggak tahu Cina atau Jepang, gue nggak tahu deh, dengan baju khasnya gitu kan, warna merah, PDI merah. Oke. Terus udah begitu. Tapi selama gue tinggal di situ biasa aja sih, karena apalagi gue tuh di atas sendirian ya kan, sendirian. Jadi gue kayak biasa aja gitu kayaknya, nggak yang ini. Dan gue emang demen sendirian, demen ketenangan, maklum lah, introvert ya. Jadi gue pas di Tomang gue demen banget tuh, gue di atas ya kan, gue suka banget pokoknya deh. Paling ditemani dengan tikus-tikus kan dekat gudang. Tikus-tikus suka bikin gue kaget tuh, tiba-tiba ada di luar jendela untuk ketutup semuanya gitu kan. Suatu hari waktu itu kakak gue kayak belum nikah, kakak perempuan gue tuh yang 1, 2, nomor 3 tuh belum nikah waktu itu, kalau nggak salah belum nikah. Dia tinggal di Pecenongan, Pintu Air, tapi suka di sini juga, suka di Tomang juga, tidurnya di bawah ya kan. Gue kan orangnya kan beseran ya, suka kencing gitu kalau malam-malam gitu ya kan, turun terus kencing. Nah suatu hari gue bangun gitu kan, bahasanya
kencing nih. Nah gue orangnya sebenarnya jahil ya, gue suka matiin nyalain lampu kalau lagi tidur kan, karena pintunya nggak pernah pada saat itu nggak ditutup, kebuka. Lah gue turun, gue lihat ada orang lagi tidur, perempuan. Ya gue pikir kakak gue dong. Udah nih, udah gitu terus gue naik lagi. Yang sih ini nggak yang horor banget sih, biasa aja sih. Gue naik lagi, besok paginya gue lihat nggak ada orang. Gue tanya sama nyokap gue, itu tadi Tegi itu apa udah berangkat, orang nggak pulang. Gue yang nggak pulang. Siapa itu yang di situ, yang di kamar itu? Udah gitu, udah singkat cerita, ya udah deh, itu kan gue ngomong sama nyokap gue terus, oh ya pasti sih itulah, kata nyokap gue, ya kan. Nyokap gue udah tahu, padahal nyokap gue takut sebenarnya. Untungnya rumahnya nggak gede ya, untungnya. Terus udah gitu, temen gue dateng, udah masuk, udah assalamualaikum, teman kampus gue namanya si Agus. Terus dia masuk ke kamar itu, dia assalamualaikum lagi. Pintu kamar itu nggak buka kan, assalamualaikum. Terus gue bilang, ngapain lo assalamualaikum lagi? Itu diam aja dia. Terus pas gue cerita, pas di kampus gue cerita, terus dia bilang, iya karena gue melihat ada perempuan di situ. Pantesan itu kamar dibandingin kamar gue itu panas, sumpah panas kamar gue. Kalau kamar yang di bawah itu adem, tapi gue nggak suka, nggak tahu kenapa gue nggak suka gitu ya, kayaknya terlalu gimana gitu ya, gitu. Gue nggak ini deh, gue kurang suka deh pokoknya deh. Nah di kamar itu, yang kamar gue panas, yang gede itu, ya kan. Mungkin karena ada jendela, tapi jendela di situ karena suka ada tikus kan, takutnya masuk tuh tikus ya kan. Terus seberang juga kan pintu gua sama pintu teras atas yang jemuran sama gudang itu kan seberangan, tapi gue selalu gue tutup juga karena kan ada tikus kan. Tapi kalau lagi ini gue buka, tapi gue takut juga sih, takutnya tikusnya masuk kayak siang-siang, takut juga ya kayak. Terus udah begitu, kita coba ini dulu nih, ini nggak pakai nangka nih kayaknya nih. Oke, kita minum penambah gula darah. Kita minum penambah gula darah. Enak, tapi karena gue nggak terlalu manis. Ini manis gurih. Kalau pakai itu, baru ada yang telepon lagi. Gue angkat dulu bentar.